Saya bersumpah. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Taat dan patuh kepada orang tua. Guru dan pelatih kami. Tiga. Bertindak dengan blok benar. Serta melaksanakan ketentuan yang berlaku di Guru dan negara kami. Empat. Memegang teguh rahasia keguruan. Berdisiplin. Dan sanggup menjadi siswa yang sejati dan berbakti. Lima. Sanggup menguasai diri. Bersaudara keguruan. Dan keguruan pencaksilat lainnya. Selesai. Siap. Basicnya ya, Pancasilat itu adalah bela diri. Jadi awalnya Pancasilat ini dibentuk atau dibikin oleh pendahulu kita gitu ya, adalah untuk membela diri yang pada perkembangannya menjadi olahraga. Nah, di dalam Pancasilat itu sendiri terdapat seni, terdapat juga pembinaan mental, spiritual, sehingga akan membentuk seorang manusia yang paripurna pada akhirnya. Pancasilat sendiri ya, bela diri ini sangat menarik karena tidak semua bela diri itu bisa digabungkan dengan seni. Hanya berapa bela diri saja yang bisa digabungkan seni, maksudnya digabung dengan musik gitu ya. Itu hanya beberapa saja. Jadi yang menarik dari bela diri Pancasilat adalah gerakannya yang luas seperti menari ya. Seperti menari, karena dia ada unsur seninya, tapi juga cukup mematikan, bahkan sangat mematikan, karena ada jurus-jurus yang sasarannya adalah ke vital, gitu, titik-titik vital dari lawan. Demikian. Kenapa hal seperti itu terjadi? Karena pendahulu kita itu pada masa-masa kerajaan dulu, karena silat ini akarnya adalah dari zaman kerajaan ya, itu memang dibentuk untuk mempertahankan diri, mempertahankan kerajaan dari serangan musuhnya gitu ya. Nah, berkembang adalah kepada masa penjajahan. Nah, Pancasilat ini dipergunakan untuk mempertahankan diri juga dari serangan penjajah gitu ya. Nah, pada perkembangan berikutnya lagi kita berhadapan dengan masa revolusi. Masa revolusi ini juga Pancasilat dipergunakan untuk selain untuk membela bangsa dan negara ya, Pancasilat ini juga dipakai sebagai pemersatu, gitu ya, karena di situ ada unsur budayanya. Nah, seperti itu. Nah, yang menarik di Lanang Buana Jaya ini sebenarnya akarnya itu dari Banten ya. Perguruan kita berasal dari Banten, Sunda, dan kita memiliki kelengkapan-kelengkapan yang seperti saya bilang tadi. Kita ada seninya, kita ada pembinaan mental spiritualnya, kita ada olahraganya, kita ada pemersatunya gitu ya. Pemersatu gitu ya, karena di situ ada unsur budayanya. Nah, seperti itu. Nah, yang menarik di Lanang Buana Jaya ini sebenarnya akarnya itu dari Banten ya.
perguruan kita berasal dari Banten, Sunda, dan kita memiliki kelengkapan-kelengkapan yang seperti saya bilang tadi. Kita ada seninya, kita ada pembinaan mental spiritualnya, kita ada olahraganya, kita ada pemersatunya gitu ya. Jadi semua ini lengkap ada di bela diri ini ya. Tapi pada intinya bela diri adalah olahraga yang mengandung unsur seni. Ya, demikian. Pencaksilat itu seperti saya bilang tadi bahwa pencaksilat ini adalah untuk bela diri awalnya ya. Awalnya adalah untuk bela diri gitu ya. Kemudian berkembang dia menjadi pembinaan mental spiritual. Gitu. Seperti kita ketahui bahwa ahli-ahli bela diri dari luar negeri gitu ya, mulai tertarik dengan pencaksilat dan mulai mempelajari pencaksilat. Dan banyak pelatih-pelatih dari Indonesia itu diminta untuk melatih sekarang di Eropa gitu ya. Di Asia relatif juga banyak juga. Bahkan ada sampai ke Amerika gitu ya. Terus terang permintaan pelatih pencaksilat di mancanegara itu terbuka lebar gitu. Nah, sekarang tinggal tergantung kesiapan kita sebagai insan pencaksilat. Dan kita terus membina adik-adik kita. Membina agar pencaksilat itu terus berkembang gitu. Ya, mungkin seperti itu. Pada basicnya sebenarnya perguruan ini tidak jauh berbeda karena sumbernya itu rata-rata sama gitu ya. Jadi dari awalnya itu misalnya seperti saya bilang tadi dari kerajaan gitu ya, atau dari guru besar di awal itu memang sama gitu. Dan terus berkembang sehingga terciptalah banyak perguruan sesuai dengan aliran-aliran yang dibawa dari masing-masing sumber tadi gitu. Sehingga pada dasarnya sama. Nah, yang membedakan pada saat terbentuknya perguruan itu adalah biasanya itu pada jurus-jurusnya. Walaupun basic jurus-jurus itu pun sama sebenarnya. Hampir rata-rata sama. Dia mempunyai pakem misalnya silat Betawi, dia mempunyai pakem tertentu. Silat Sunda, dia mempunyai pakem tertentu. Silat dari ujung pandang gitu ya. Silek ujung pandang itu mempunyai pakem tertentu. Bahkan dari Kalimantan, Sulawesi pun memiliki pakem tertentu. Termasuk dari Jawa Timur dan Madura. Bahkan ada silat yang dari Maluku juga ada gitu ya. Mereka memiliki pakem-pakem tertentu tapi pada basicnya itu sama aja. Pada basicnya sama aja. Karena dari sumber yang sama dan tujuannya rata-rata sama juga. Yang membedakan itu pada akhirnya adalah faktor-faktor yang diajarkan sama pelatih-pelatih dan guru besarnya. Gitu. Misalnya dari sisi jurusnya mungkin ada sedikit perbedaan gitu ya. Walaupun gerakannya hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan. Terus dari cara mereka mempersatukan maksudnya membuat kekuatan silaturahmi keluargaan. Itu juga ada sedikit perbedaan gitu ya. Nah, tapi secara basically sama antar perguruan. Memang ada perguruan yang bersumber dari budaya bangsa gitu ya. Dari kerajaan terus berkembang sampai sekarang, entah itu dari Sunda ya. Sunda itu tersedia itu pun ada berapa macam tempat gitu ya, seperti dari Pakuan di Bogor misalnya gitu kan ya, atau dari Cimande atau dari
Cimarik dari Sukabumi ya, atau dari mana misalnya Panglipur gitu ya, Gagak Lumayung dari daerah sana itu juga ada sendiri. Dan mereka memiliki pakem-pakem sendiri yang menjadi ciri khas masing-masing perguruan, masing-masing aliran, tapi pada dasarnya itu sama gitu. Kakak sebagai pelatih ya berarti? Iya betul. Apa sih harapan kakak untuk murid-murid kakak? Ya, kita memiliki harapan yang besar ya untuk adik-adik kita ini. Setidaknya pertama mereka adalah generasi yang bisa meneruskan seni budaya bangsa kita. Sebab seni budaya inilah yang bisa kita andalkan gitu, bisa kita pertahankan agar tidak punah dan kita bisa meneruskan apa yang telah para pendahulu kita, leluhur kita itu sampaikan ke kita, gitu ya. Tentu saja hal-hal yang positif yang mereka coba kembangkan ke kita dan kita coba kembangkan ke adik-adik kita. Kita coba turunkan ke adik-adik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa terbina mental dan spiritual yang bagus di dalam adik-adik kita gitu. Dia harus punya sopan santun dengan yang lebih tua. Dia bisa menyayangi yang lebih muda. Gitu ya. Dia mempunyai disiplin dalam beribadah. Gitu ya. Dia juga memiliki rasa empati, rasa simpati, dan dia juga harus mampu menahan diri. Gitu ya. Sebab bela diri ini terus terang Pencaksilat Indonesia ini berada di bawah naungan IPSI, yaitu Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Tentunya pencaksilat IPSI ini memiliki program-program ya yang pastinya akan berusaha untuk pencaksilat di Indonesia ini terus berkembang gitu. Terus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan hanya di negeri sendiri tapi tuan rumah di seluruh dunia kalau perlu, karena pencaksilat ini berasal dari Indonesia. Nah, pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh IPSI itu memang harus kita bantu, harus kita dukung gitu ya. Oleh karena itu kami dari perguruan juga berusaha untuk mengikutkan anggota kami misalnya di penataran wasit dan juri, di pelatihan pelatih pencaksilat, entah itu jenjangnya jenjang misalnya wilayah atau jenjang di provinsi, dan kita berharap bisa sampai ke nasional. Begitu pula atlet-atlet kami terus akan mengirim atlet-atlet kami ke kejuaraan-kejuaraan gitu ya. Selain itu tentu saja kita berharap bahwa IPSI ini akan terus menaungi dan memberi jalan gitu ya. Memberi jalan sehingga perguruan-perguruan ini bisa berkembang. Seperti kita ketahui bahwa selain jurus di perguruan, kita juga mengajarkan jurus prasetya dan jurus ada dua jurus prasetya dan jurus tunggal ya, jurus tunggal IPSI dan jurus ganda. Itu yang kita ajarkan di adik-adik kita gitu. Dan itu diperlombakan di perlombaan-perlombaan IPSI gitu ya, untuk kategori seni. Nah, itu terus kita ajarkan. Nah, selain itu kita juga berharap bisa mendapat jaringan antar perguruan gitu ya, baik itu antar wilayah maupun di luar wilayah kita, sehingga kita bisa bersinergi dengan perguruan lain. Selain itu memang jaringan informasi kita sangat butuhkan gitu ya, sehingga kita tidak berjalan seolah-olah seperti berjalan sendiri gitu di antar perguruan. Kita ingin kita berjalan beriringan dengan perguruan lain, sehingga kita dapat mengembangkan IPSI ini bersama-sama gitu. Selain itu tentunya setiap permasalahan yang ada di internal kita, IPSI bisa menjadi penengah gitu. Sehingga apapun yang terjadi, entah itu masalah di kejuaraan misalnya, entah itu masalah di perguruan,
entah itu masalah antar perguruan dan sebagainya, IPSI bisa menjadi bapak dari semua perguruan-perguruan ini. Nah, seperti itu kemungkinan. Ya. Ya. Jadi saya awal tahu pencak silat itu waktu saya kelas 7 SMP. Di sana saya berencana untuk ikut eskul itu karena awalnya saya cuma mau ikut-ikutan teman saja karena kelihatannya tuh pencak silat tuh keren gitu. Kayak wah asik banget nih gitu. Dan akhirnya saya menjalani eskul itu sampai saya kelas 9, ternyata saya nyaman. Silat itu atau kegiatan olahraga yang seperti itu amat sangat perlu digalakkan, ya kan? Karena itu memberikan sisi positif, yaitu anak-anak kita tidak akan berkelahi di jalanan. Jadi dia udah disalurkan ke situ, dan untuk mengurangi tawuran. Jadi sangat perlu sekali itu. Anak-anak juga jadi tahu sopan santun pada orang tua. Itu. Terus anak-anak juga nggak akan berantem, udah pasti itu. Udah.